Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati para rekan-rekan media yang hadir di tempat ini maupun segenap lapisan masyarakat yang menyaksikan secara langsung acara ini. Pertama, Panglima TNI turut berdukacita atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian timur. Menindaklanjuti kesimpang siuran informasi yang berada di media sosial sejak kemarin, saya menyarankan kepada segenap awak media untuk berkenan merujuk pada informasi yang disampaikan melalui jalur Mabes TNI. Penyebaran informasi yang keliru akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. TNI sebagai Patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah RI, dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan, Mas. Gugur dalam serangan kemarin. Sempat ada kabar 6 anggota TNI gugur dalam serangan Sabtu sore kemarin. Apakah itu benar? Apakah itu bisa dikonfirmasi atau seperti apa yang sebenarnya terjadi? Sampai pukul ini, pukul 14.03, informasi yang saya terima secara fisik baru hanya satu orang, atas nama Pratu Miftahul Arifin dari Satgas Yonif R321 GT. Jadi informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi, baik dalam suasana karena cuaca yang tidak menentu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan media untuk mengacu pada informasi yang kami berikan, karena Panglima TNI selaku kodal utama dalam operasi ini, dan perintahnya sangat jelas, jangan ragu-ragu, ambil tindakan. Ada lagi? Ini kan kita tahu ini bukan kejadian pertama ya Pak di tahun 2023 ini. Bisa tolong dikonfirmasi Pak, hingga saat ini sudah berapa banyak rekan-rekan TNI yang gugur di dalam operasi ini? Itu pertama. Kedua, apa sih tindakan yang akan dilakukan ke depannya Pak? Karena ini kan bukan yang pertama Pak. Terima kasih. Tindakan yang dilakukan jelas, Panglima TNI melakukan operasi militer yang sifatnya menekankan sifat humanis, kemudian lebih tepatnya adalah smart operation, di mana sedikit mungkin mengurangi jatuhnya korban. Untuk strategi operasinya sendiri kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya sangat-sangat rahasia. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang dan kami sampaikan. Pak Levi, Pak, dari Metro TV. Apakah kontak tembak ini terkait dengan adanya penyanderaan dari pilot Susi Air? Dan apakah memang kalau Bapak tadi sampaikan dari Panglima TNI akan ada operasi secara maksimal? Dan seperti apa Pak nanti mungkin akan ada tindak lanjutnya Pak? Sebelumnya kan ada tindakan preventif gitu Pak. Betul Mas. Jadi saya lupa menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari operasi penyelamatan pilot Susi Air. Operasi selanjutnya akan ditingkatkan dengan kodal tetap kepada Panglima TNI. Lainnya? Saya menjawab dari Kompas TV mau bertanya Pak, sebelumnya kami menerima ada video itu memperlihatkan kayak semacam aktivitas lapangan TNI. Nah itu mau konfirmasi kalau betul itu saat penyerangan. Kemudian yang kedua Pak, mohon izin
Untuk berita berkaitan dengan Papua yang dari video tadi, kami belum menerima, masih coba kami dalami. Untuk yang di Papua sudah selesaikan dan situasi dalam kondisi kondusif. Di Makassar, Maaf, Pak. ya, selesai. Saya Johan Pak dari Reuters. Boleh tanya Pak, dalam operasi ini Pak, apakah sudah didapat kabar kondisi pilot dan sebenarnya seberapa sulit sih Pak operasi ini dan kesulitan-kesulitan apa yang paling harus ditanggulangi Pak? Yang paling menyulitkan di operasi ini adalah cuaca. Kondisi pilot sudah diketahui areanya, operasinya sudah makin mengerucut dan terfokus. Jadi cuaca dan ini sangat tidak menentu di Papua. Kemarin kami mencoba untuk komunikasi melalui saluran radio juga masih terhambat. Ada lagi? Untuk sementara masih berada di lokasi. Kemungkinan Panglima TNI ke depan adalah untuk melakukan evaluasi mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Ya. Operasi ini dalam Satgas, gabungan dari Satgas, beberapa satuan, jumlahnya meliputi sekitar, saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya, dan terbagi menjadi beberapa titik lokasi. Untuk inti dari pasukan itu kami tidak bisa menyebutkan. Terima kasih. Ada lagi? Ya Pak. Ya, Pak, saya mau konfirmasi informasi yang beredar juga kan ada 9 orang anggota gitu Pak yang ditangkap sama para diri. Apa yang benar seperti apa? Seperti saya sampaikan tadi, kami masih mencoba mendalami berkaitan dengan keterbatasan komunikasi, cuaca di sana tidak menentu. Update akan kami sampaikan per kesempatan pertama. Sekali lagi mohon kepada rekan-rekan untuk mengambil informasi dari kami, tidak dari pihak lain. Dan ini akan cukup menyulitkan dalam operasi kami. Ada lagi? Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa operasi ini akan dilakukan secara humanis. Dengan adanya korban seperti ini, apakah langkah-langkah ke depannya nanti Pak? Operasi tetap kita jalankan. Bagi tadi, dalam waktu dekat, Panglima TNI akan melakukan evaluasi yang mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Izin Pak, saya Bambang dari TVRI. Apakah operasi ini juga termasuk wilayahnya di Titigi, Papua Tengah Pak? Karena di sana juga ada 1 orang korban dari Kostrad 305. 1 orang meninggal. Bagaimana itu Pak? Wilayahnya ini ada di Mugimap, Kabupaten Dunga. Ya, di situ sudah mulai kita mengerucut, kita sudah mengetahui posisi dari pilot dan penyandernya. Ada lagi? Cukup ya? Pak dari TV One Pak. Jenis operasi seperti disampaikan dari beberapa kali lalu bahwa saling satu operasi dengan operasinya lainnya saling berkesinambungan untuk menjaga, mengurangi jumlah korban. Dalam waktu dekat, sekali lagi dalam waktu dekat, Panglima TNI akan melakukan evaluasi yang sangat mendalam berkaitan dengan kejadian ini. Ya, TV One tadi. Pak izin Pak, ini kan karena beritanya masih simpang siur dan juga total daripada prajurit itu belum juga jelas. Ini kalau bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologinya yang terjadi dari hasil penyelidikan pihak TNI sendiri? Ya, dari Satgas ini mencoba untuk menyisir, mendekati posisi dari para penyandera. Kemudian ada serangan dari mereka, 1 terjatuh
di kedalaman 50 meter dan ketika mencoba untuk menolong mendapatkan serangan ulang. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman. Sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan media untuk mengambil informasi dari kami agar tidak simpang siur seperti yang terjadi beberapa jam ataupun kemarin. Tetap dilanjutkan. Ya. Perintah Panglima TNI jelas, tegas, tidak usah ragu-ragu. Ya, ada lagi. Ya, terima kasih. Untuk lain-lain nanti kita bisa diskusi di belakang. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan. Kami segenap prajurit Panglima TNI juga berharap adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar operasi penyelamatan pilot Susi Air dapat segera diselesaikan dalam keadaan yang jauh lebih bagus. Kemudian kita berdoa kembali lagi pada almarhum agar diterima di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sandio. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.